Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 119-20821 dari kelas 5A. Bismillah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya atas pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kimia unsur transisi. Pertanyaan yang saya ambil yaitu pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan bagian A, jelaskan fungsi senyawa di atas dalam aplikasi senyawa kompleks di bidang kesehatan. Senyawa tersebut adalah EDTA atau etilen diamin tetraasid. Aplikasi dari senyawa EDTA ini pada bidang kesehatan digunakan sebagai terapi helasi. Secara umum, terapi helasi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatasi keracunan logam berat seperti logam merkuri, logam tembaga, logam timbal, atau untuk mengurangi kelebihan unsur-unsur kimia yang menumpuk dalam tubuh. Dalam metode ini digunakan senyawa organik tertentu yang dapat mengikat logam dan kemudian mengeluarkannya dari dalam tubuh manusia karena sifatnya menjadi larut dalam air. Senyawa organik tersebut adalah EDTA. Senyawa EDTA ini memiliki gugus atom dengan pasangan elektron bebas. Elektron tersebut akan digunakan dalam pembentukan ikatan dengan logam berat tertentu seperti logam Ag, logam Cu, dan logam Pb. Selain itu, terapi helasi ini juga merupakan suatu pengobatan dengan menggunakan cairan yang terdiri dari mineral-mineral, vitamin, dan juga asam amino khusus. Melalui reaksi biokimia, cairan ini dapat melarutkan ion kalsium atau ion Ca2+ yang salah tempat. Jadi, ion Ca2+-nya ini berada pada tempat yang salah, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh, yang akan dikeluarkan melalui urin. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan dampak pengerasan dinding pembuluh darah nadi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor penumpukan kalsium yang salah tempat yang kemudian dapat mengakibatkan timbulnya penyakit aterosklerosis. EDTA ini memiliki kemampuan untuk mengikat logam berat atau memiliki kemampuan untuk menghelat logam dari dalam tubuh. Terapi helasi ini dapat meningkatkan taraf kesehatan dengan mengurangi beban penumpukan logam-logam berat dari dalam tubuh. Selain itu, terapi helasi ini juga dapat meningkatkan manfaat mineral-mineral seperti kalsium dan juga magnesium. Jadi, terapi helasi ini dapat memaksimalkan fungsi dan juga manfaat mineral dalam tubuh manusia. Seperti gambar yang ada pada slide, pelaksanaan terapi helasi ini dilakukan dengan cara memasukkan cairan EDTA ke dalam pembuluh darah melalui infusan. Infusannya ini dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Selain itu, selain digunakan dalam terapi helasi, EDTA ini dapat dijadikan sebagai antikoagulan. Antikoagulan adalah suatu zat yang dapat mencegah penggumpalan darah dengan cara mengikat kalsium. Seperti yang telah dijelaskan bahwa EDTA ini memiliki kemampuan untuk menghelasi kalsium, sehingga dapat dijadikan sebagai antikoagulan. EDTA ini memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan yang lainnya karena EDTA ini tidak mempengaruhi sel-sel darah, sehingga dapat digunakan dalam pengujian hematologi. Pengujian hematologi ini seperti pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan hematokrit, menghitung trombosit, dan sebagainya. Antikoagulan pada EDTA ini dapat menghambat proses pembekuan dengan mengikat ion kalsium dalam darah. Selain dapat mencegah koagulasi, tidak merusak sel darah, penggunaan EDTA ini tidak menyebabkan perubahan morfologi dalam sel darah dan jumlah sampel darah atau pengenceran yang tidak berarti. Nah, dalam slide juga disisipkan gambar antikoagulan dari EDTA. Selanjutnya, untuk pertanyaan bagian D, sebutkan salah satu contoh senyawa kompleks yang Anda ketahui dan jelaskan aplikasinya dalam kehidupan. Salah satu senyawa kompleks yang saya ambil adalah imidazol.
Imidazol ini merupakan senyawa dengan rumus molekul C3H4N2. Untuk rumus strukturnya dapat dilihat dalam slide. Aplikasi dari senyawa kompleks imidazol ini digunakan sebagai inhibitor korosi, sebagai obat anti kanker dan pelembut kain. Dalam slide juga disisipkan gambar inhibitor korosi dari kompleks imidazol. Selain itu, turunan dari senyawa imidazol, yaitu benzimidazol, dimanfaatkan sebagai obat pencernaan. Selain itu, turunan dari senyawa imidazol juga dapat digunakan sebagai inhibitor telomerase yang berfungsi sebagai farmakologi yang berperan sebagai antimikrobial dan juga antioksidan. Sifat teraputik yang tinggi dari imidazol mendorong para ahli kimia obat untuk mensintesis berbagai macam obat-obatan dari kompleks imidazol. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya terkait jawaban dari pertanyaan UAS mata kuliah kimia unsur transisi. Mohon maaf bila masih terdapat kekeliruan dan juga kesalahan, baik itu dari jawaban atau penyampaian dari sayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.